Ada yang orang ahli sholat tahajud, sholat witir, sholat taraweh, sholat tasbih. Terus ada orang yang mohon maaf ya, nge-grab ya, kerjanya grab, atau ojek, atau tukang beca, atau pedagang malam. Dia nggak bisa sholat taraweh, dia tidak sempat sholat tahajud. Terus jangan kau bilang, wah kau nggak pernah ibadah. Jangan, karena dia kerja jadi tukang ojek juga ibadah, dagang malam juga ibadah. Gitu. Bukan hanya sholat tok, sholat sunnah saja yang disebut ibadah. Mencari nafkah juga ibadah, karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tidak boleh mengolok-olok orang lain atau menjas orang lain bahwa mana yang diterima tidak, karena tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Ya, yang tahu hanya Allah. Sehingga siapapun Anda yang hari ini mungkin ada jadwal umroh di bulan suci Ramadan, ternyata belum jadi berangkat karena corona, atau sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, atau mungkin jadwal haji yang mungkin tahun ini misalkan belum bisa haji misalkan, ya semoga aja sudah dibuka. Ya ikhlas saja, pasrah sama Allah, yakin Allah memberikan yang terbaik. Paling tidak Anda sudah niat, sudah dapat pahalanya, dan insya Allah semoga bala ini segera hilang, sirna, dan Anda segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah ke Madinah dan Mekah. Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Ini ada pembahasan sedikit, ada yang tanya, Kang, saya sudah daftar umroh, sudah tinggal berangkat, tapi gagal, nggak jadi berangkat, ini gimana gitu, karena ada corona. Nah, tentunya nasib kita, hidup kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah saya sudah pernah ke tanah suci Mekah Madinah. Ada sedikit kenangan yang itu sangat berharga, bahwa ke sana itu panggilan Allah, betul-betul panggilan. Itu rahmat Allah, itu takdir langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap harus usaha, tetapi yang menentukan Allah. Usaha, nabung ya, bayar tiket untuk travel, jadwal berangkat sudah ada. Itu semua pilihan dari Allah. Kita usaha oke. Akan tetapi yang menentukan Allah. Sampai ke sana itu urusannya Allah Ta'ala, dan kita harus tawakal ala Allah. Ada yang sampai sana nggak jadi. Ada mungkin sakit, akhirnya nggak bisa umroh, di sana pulang, atau hanya di hotel nggak bisa melakukan tawaf. Ada juga yang pas mau berangkat sakit, ada juga macam-macam, dan itu urusan Allah dan itu kehendak Allah. Nah, terus bagaimana? Ya, satu-satunya cara kita harus sabar dan tawakal. Hari ini memang saya sangat bersedih tentunya ya, melihat berita yang di TV Mekah Madinah tidak serami biasanya, apalagi di bulan suci Ramadan biasanya banyak yang umroh, dan banyak jadwal umroh yang cancel atau ditunda, diundur sampai musim corona selesai baru bisa berangkat umroh. Dan tentunya itu memang agak menyentuh hati. Tapi mau gimana, memang itu kehendak Allah kok. Itu Allah yang ngurus seperti itu. Ya, itu tanda bahwa memang Mekah Madinah itu juga ciptaan Allah, makhluknya Allah. Kadang-kala dibuat ramai, kadang-kala dibuat sepi, itu haknya Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki. Sehingga ya kita tetap happy saja, kita bersyukur. Yang belum berangkat umroh ya sabar, tunggu sampai nanti selesai urusan corona dan bisa berangkat. Ya memang harus sabar aja yang kita lakukan dan tawakal. Dan usaha bagi yang belum nabung ya segera nabung, daftar. Siapa tahu nanti setelah musim corona Anda bisa berangkat umroh. Karena memang itu pilihan Allah. Nah, kalau kita mau protes bagaimana? Itu. Yang punya uang banyak, yang kaya aja belum tentu dipanggil oleh Allah ke sana. Kadang tidak dipanggil umroh, tidak dipanggil haji, padahal uangnya berlimpah. Banyak kan, begitu mukmin maupun bukan orang muslim. Banyak orang tidak muslim kaya, nggak pernah tahu Mekah Madinah. Banyak juga orang yang muslim, bahwa tahu kalau ke sana itu wajib haji, itu ada yang belum mau berangkat.
dengan pola pikir yang macam-macam. Takut saya dosanya banyak dan lain sebagainya. Nanti takut saya di sana nanti gimana? Padahal harusnya berangkat. Justru karena merasa punya dosa banyak, harusnya segera berangkat umroh atau haji kalau ada rezeki. Tapi kadang terbalik gitu. Ada yang curhat ke saya, dia punya uang banyak tapi takut malah karena merasa punya dosa banyak. Ya justru karena punya dosa banyak harus berangkat supaya disucikan oleh Allah, supaya kita dapat hidayah di sana. Kita harus memaksakan diri untuk berbuat baik. Salah satu berbuat baik adalah sedekah, membantu orang lain, dan juga ke tanah suci. Supaya apa? Karena ke tanah suci ini sedekah untuk diri kita sendiri. Iya, ke tanah suci itu sedekah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita butuh hidayahnya Allah. Kita butuh siraman rohani yang menyentuh hati. Ya, salah satu cara yang paling hebat adalah memang Mekah Madinah, umroh atau haji. Karena itu adalah cara Allah menyempurnakan iman. Makanya kalau kita merasa punya dosa banyak, berarti memang iman kita kurang. Dan untuk menyempurnakan iman adalah haji atau umroh ke tanah suci. Itu. Karena apa? Haji adalah ada di rukun Islam. Jadi ya harus berangkat. Kalau Anda punya rezeki. Yang belum punya gimana? Ya nabung. Ayo nabung. Ada niatan. Gitu. Insya Allah tawakal. Allah akan memberikan hidayahnya. Allah akan memberikan rezekinya. Ya, karena supaya iman kita sempurna. Ya. Supaya rukun Islam kita sempurna. Rukun iman kita sempurna. Ya, salah satunya memang kita ada niat untuk ziarah Mekah Madinah. Kang, saya sudah tua ini. Kayaknya haji nggak mungkin, tapi saya mampu bayar umroh, ya berangkatlah. Gitu, karena Anda khawatir kalau haji tidak cukup usia, ya karena Anda sudah kangen. Jadi alasannya karena kangen, karena rindu dengan Rasulullah, rindu di Masjid Nabawi, rindu dengan Mekah, kepengen banget sampai sana. Walaupun belum haji boleh, karena alasannya rindu, kangen. Tidak harus haji dulu. Kalau alasannya rindu dan kangen, itu nggak ada hukum. Itu. Kenapa? Kangen rindu kepada Kanjeng Nabi, kepada Allah Ta'ala. Itu tidak ada hukumnya, harus A, B, C, Z. Karena semua orang punya cara untuk menyayangi Allah, mencintai Allah, punya kangen sama Allah. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, saking kangennya sama Allah, dia menari-nari. Jamaahnya, muridnya disuruh nari dengan berzikir, bersolawat. Kenapa? Saking rindunya, karena aku rindu padamu ya Allah ya Rasulullah. Saking senengnya rindunya itu sampai tanpa sadar, sampai dia menari-nari. Yang sekarang jadi tari sufi itu. Bagi orang-orang yang mungkin sok suci, wah haram itu. Masa zikir sambil nari-nari? Jangan begitu. Itu lain makomnya. Kenapa? Beliau sudah ke hakikat bahwa hidup ini hanya untuk Allah. Hakikat saya tidak siapa-siapa, sampai dia menari-nari. Gitu. Nah, kalau kita yang dari sudut pandang syariat aja, kita harus sholat, ya gitu, zikir, baca Quran, itu ibadah kan gitu. Tapi bagi Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu keindahan tersendiri dalam mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada Allah. Kenapa? Mahabbah, cinta, kangen, rindu, itu nggak ada hukumnya. Gitu. Ada lagi malah yang lucu, ya kan? Sahabat Rasulullah yang sukanya mabuk kalau di dekat Rasulullah. Iya, tapi habis itu dijilid Rasulullah. Enggak apa-apa ya, mau gimana? Memang belum dapat hidayah. Hidayahnya adalah rindu, kangen. Saking senangnya sama Rasulullah, bahkan mabuk itu di dekat Rasulullah. Malah kalau di luar itu dia nggak mau. Gitu, dia nggak mau. Kalau dia memang orang yang munafik, harusnya kan malah mabuknya di tempat pelacuran kan gitu. Tapi ini enggak, dia mabuknya malah di dekat Rasulullah. Di luar dia nggak mau. Kenapa? Kangen sama Rasul. Karena meninggalkan mabuk dia tidak bisa, meninggalkan Rasulullah juga tidak bisa. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah mabuk di dekat Rasul, habis mabuk dicambuk. Gitu. Saking cintanya dengan Rasulullah. Nah, itu di zaman Rasul. Apalagi zaman sekarang kita belum pernah ketemu Rasul, ya sangat kangen sekali, rindu dengan makamnya Rasul di Raudhah, di Masjid Nabawi. Boleh berangkat. Karena dengan alasan rindu, kangen. Gak ada hukumnya. Ya, nabung, berangkat. Ya, yang belum bisa berangkat ya sabar, ya. Ini musim corona ya kita memaklumi karena kondisi seperti ini. Ini sudah kehendak Allah, ya sabar. Insya Allah nanti ada waktunya Anda akan berangkat. Ya, gitu. Jadi
jangan mengukur rasa cinta kita kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu dengan ukuran logika. Tidak bisa. Ada orang-orang yang masih hidup cintanya kepada Rasulullah dan Allah itu dengan tidak bisa kita logika. Tidak bisa. Itu wali-wali masjid. Ada juga orang-orang yang memang ditakdir oleh Allah, mohon maaf ya, di dunia malam misalkan. Dia ya bekerja di dunia malam, tapi di saat ada waktu sholat dia sholat. Di saat ada maulid sholawat dia ikut baca sholawat. Ya boleh-boleh saja karena saking cintanya sama Allah. Ya di saat maksiat itu dihitung maksiat, di saat ibadah itu dihitung ibadah. Entah sampai kapan itu akan selesai, dapat hidayah Allah terus jadi tobat, itu urusan Allah, itu bukan urusan kita. Kita tidak boleh menghakimi. Jangan sampai kita ngomong, wah kamu nggak sah ya sholat, nyatanya kamu masih maksiat. Jangan begitu. Sholatnya betul-betul bisa sah. Sholawatnya betul-betul diterima oleh Rasulullah, oleh Allah. Gitu. Tapi maksiatnya juga dinilai bahwa itu adalah maksiat kan gitu. Dosa dinilai dosa, ibadah dinilai ibadah. Jangan terus Anda mengatakan itu tidak sah sholatnya gara-gara dia maksiat, jangan. Karena itu tadi cara orang beribadah punya makom, punya ukuran masing-masing. Jangan berharap terus orang itu, mohon maaf ya, alim semua, jangan. Nggak bisa. Kita tidak boleh sok suci. Jangan. Tidak semua orang alim. Berapa sih jumlah orang yang alim? Itu. Jadi kita semua pernah berbuat dosa, berbuat salah, dan itu manusiawi. Jangan berharap semua alim, waduh sholat khusyuk ya, terus baca Quran semuanya, nggak ada maksiat, itu nggak mungkin. Karena memang sunatullah, dunia ini diciptakan bermacam-macam. Ada yang ibadahnya karena bekerja, tidak sempat baca Quran tapi dia bekerja mencari nafkah, itu juga ibadah. Yang baca Quran jangan sok suci, saya setiap hari baca Quran lo kerja terus. Jangan-jangan dia baca Quran gara-gara dia nganggur. Jadi ibadahnya memang membaca Al-Quran. Kalau dia punya pekerjaan yang sangat melelahkan, belum tentu kan gitu. Sehingga bekerja juga itu ibadah, membaca Al-Quran juga ibadah karena niatnya kepada Allah, mencari nafkah. Gitu. Ada yang orang ahli sholat tahajud, sholat witir, sholat taraweh, sholat tasbih. Terus ada orang yang mohon maaf ya, nge-grab ya, kerjanya grab atau ojek atau tukang beca atau pedagang malam. Dia nggak bisa sholat taraweh, dia tidak sempat sholat tahajud. Terus jangan kau bilang, wah kau nggak pernah ibadah, jangan. Karena dia kerja jadi tukang ojek juga ibadah, dagang malam juga ibadah. Gitu. Bukan hanya sholat tok, sholat sunnah saja yang disebut ibadah. Mencari nafkah juga ibadah karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tidak boleh mengolok-olok orang lain atau menjas orang lain bahwa mana yang diterima tidak, karena tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Ya, yang tahu hanya Allah. Sehingga siapapun Anda yang hari ini mungkin ada jadwal umroh di bulan suci Ramadan ternyata belum jadi berangkat karena corona, atau sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, atau mungkin jadwal haji yang mungkin tahun ini misalkan belum bisa haji misalkan, ya semoga aja sudah dibuka. Ya ikhlas saja, pasrah sama Allah, yakin Allah memberikan yang terbaik. Paling tidak Anda sudah niat, sudah dapat pahalanya, dan insya Allah semoga bala ini segera hilang, sirna, dan Anda segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah ke Madinah dan Mekah untuk umroh atau haji. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu dari saya, semoga bermanfaat. Jazakumullah, semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.